Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bu Widya ingin bahwa pertemuan kita minggu lalu mereview template yang sudah dibagikan di grup dan hari ini kita melihat bagaimana bentuknya ya. Ada contoh satu dari Mas Febri tentang template dengan judul tadi Bu Wi sudah coba tuliskan, mungkin bisa di copy paste ke dalam ruangan chat room kita ya Mas ya. Bantu Ibu sebentar. Nah, template ini adalah pedoman untuk kita menyusun intisari pemikiran kita. Jadi dia ini menjadi frame, menjadi batasan. Makanya di dalam setiap bagian-bagian template ini ada batasan kata. Ini perlu diingat ya. Di sini ada 5. Di sini ada 1000 kata. Jika melebihi dari kata ini, proposal kita tidak lolos secara administratif ya. Nah, ini penting. Kemudian baru kita bicara kontennya. Apa saja yang ada dalam ringkasan? Ada urgensi, tujuan, metode, dan luaran yang ditargetkan. Kita urut masing-masingnya. Pertama, urgensi. Apa pentingnya penelitian ini? Nah, ini idenya sudah bagus nih, bahwa pengembangan kompetensi abad 21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, kreativitas ya. Nah, ini sangat dibutuhkan. Hanya di sini perlu penekanan. Kenapa sih penting ini kompetensi abad 21? Nah, ini dijelaskan secara ringkas. Kemudian tujuannya. Letaknya di sini. Untuk merancang mengimplementasikan model pembelajaran berbasis word wall. Oke ya. Kemudian metode. Menggunakan metode apa? Ada nggak di sini nih metodenya? Belum ya. Atau teman-teman lihat belum ada ya. Nah, berarti PR-nya di sini, oh sayangnya Ibu nggak bisa menulis di sini karena PDF ya. Metodenya belum digambarkan dan luarannya harusnya ini tidak ada penomoran. Dia hanya deskripsi saja, paragraf, hanya satu paragraf lurus semua ke bawah, tidak pakai nomor. Tidak pakai bold begini juga. Jadi dia berupa kalimat yang tersusun menjadi satu paragraf saja. Nah, luaran yang ditargetkan ada di dalam panduan. Kira-kira apa nih luarannya? Pertama model. Yang kedua panduan. Ketiga, bukti peningkatan keterampilan. Secara realnya apa nih buktinya? Melalui uji coba model. Apa bedanya model di sini dengan yang di atas? Jika dia sama, maka kita ambil satu saja. Nah, publikasi ilmiah. Khusus untuk penelitian tesis, kita mengutamakan publikasi ilmiah. Boleh Sinta 1, Sinta 2, dan seterusnya. Boleh juga yang bereputasi internasional. Itu menjadi luaran wajibnya. Ya. Luaran tambahan, boleh model, boleh panduan. Itu teman-teman boleh kolaborasi. Apa saja yang mau dibuat untuk tambahan. Artinya luaran wajib harus kita penuhi. Namanya juga wajib ya. Kalau luaran tambahan tidak wajib dipenuhi, tapi kita punya tanggung jawab melunasi. Oleh karena itu, ketika menyusun ringkasan, betul-betul kita fokus dan komitmen dengan janji kita. Jangan asal-asalan atau kita terlalu bermimpi tinggi. Buat ini, buat itu segala macam. Padahal kita tidak mampu. Karena apa? Tesis hanya 6 bulan. Maksimal tertulis di dalam proposal itu 8 bulan. Nah, kalimat penelitian diharapkan mampu memberi kontribusi jika ini tidak berkorelasi secara langsung kepada penelitian, sebaiknya ini ditiadakan saja. Kita bicara ringkasan, betul-betul yang ringkas, padat, tepat, dan memuat unsur yang tadi. Ingat ini. Urgensi, tujuan, metode, dan luaran. Bahkan harusnya di sini disebutkan tingkat kesiapan
teknologinya. Hanya ini nampaknya tidak ada nih dituliskannya. Berikut kata kunci. 5 kata kunci dengan tanda titik koma sebagai penghubungnya. Word wall, deep learning nih. Kesalahan menulis. Hati-hati bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketika menggunakan bahasa asing, dia menjadi miring. Ada tipe-tipe diperhatikan. Dan kesinambungan antara paragraf 1 dan paragraf berikut ya. Tetap kita perhatikan EYD ya. Pendahuluannya 1000 kata, terdiri dari apa saja? Latar belakang, rumusan masalah, pendekatan pemecahan, state of the art, kebaharuan, dan peta jalan penelitian selama 5 tahun. Karena ini 5 tahun biasanya yang punya adalah dosennya, si ketua peneliti atau pembimbing tesis. Tapi kalau dosennya tidak punya, nggak usah dipaksa, kita bisa buat sendiri berdasarkan apa yang sudah dilakukan dosen tersebut, gitu ya. Kita mulai ke latar belakang. Ini dia. Ya, bagus. Ini latar belakangnya. Apa tuh? Tantangan terbesar bagaimana mempersiapkan generasi muda dengan keterampilan abad ke-21. Tapi faktanya apa? Nah, kita lihat ya. Ada nggak fakta yang sekarang terjadi? Nampaknya masih minim sekali ya tulisannya. Belum mencapai 1000 kata. Jadi nanti ditambah ya, Mas. Apa yang harus masuk di sana? Data statistik. Bagaimana keterampilan kritis anak Indonesia tingkat dunia? PISA 2022 itu bagaimana pencapaian berpikir kritis Indonesia nih? Masukkan di situ. Masukkan grafiknya, masukkan jumlah persentase siswa yang mengalami kekurangan dalam berpikir kritis itu dimasukkan di situ. Supaya pembaca tahu bahwa ini penting nih keterampilan abad 21. Nah, apalagi persoalannya sekarang, deep learning. Menteri sekarang ingin mengedepankan kurikulum deep learning. Apa sih deep learning? Apakah kita semua tahu tentang deep learning? Masalahnya, selama ini deep learning banyak digunakan di dalam dunia IT. Apa aja ya gitu. Nah, ini harus membaca sumber. Harus melihat fenomena yang ada di sekitar kita atau dari media massa. Ya, akan lebih baik lagi jika berdasarkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Ya, jadi kita tidak menghayal atau merangkai kata-kata puitif gitu enggak, tapi kita benar-benar berdasarkan data fakta. Berikutnya di rumusan. Bagaimana merancang model pembelajaran? Oke. Bagaimana mengukur efektivitas? Boleh ya. Ini juga harus konsisten. Kalau di atas kompetensi abad 21, di sini kata-katanya konsisten, harusnya juga kompetensi abad ke-21. Walaupun nanti kita membahas juga unsur-unsur ini di dalam kajian teori kita ya. Baru 2 yang ada di dalam bab latar belakang ini ya. Apalagi yang harus ada tadi? Pendekatan pemecahan masalah. Kita kembali. Nah, bagaimana kita melakukan pendekatan dan strategi pemecahan masalah yang telah dirumuskan? Di sini Mas menulis pendekatan pengembangan berbasis penelitian dasar ya. Nah, kemudian proses dimulai dengan analisis kebutuhan pendidikan di MTS dan mengidentifikasi komponen utama WordWall berbasis deep learning. Selanjutnya, penelitian akan melibatkan tahapan berikut. Ya, oke. Ini nanti silahkan dijabarkan lagi sehingga bisa terlihat langkah-langkah pendekatan atau strateginya ya yang lebih nampak begitu ya. Kalau bisa diparagrafkan saja. Kemudian state of the art dan kebaharuan. Seperti contoh template yang lalu di milik Mbak Arya Sinta ya, di sana ada tabel bagaimana kita mengambil kebaharuan. Tentu kebaharuan itu maksudnya adalah penelitian orang lain yang hampir mirip dengan WordWall
atau dengan lip learning, tapi tidak persis. Di sisi mana orang belum meneliti, itulah yang menjadi kebaharuan kita. Oleh karena itu, kita perlu membaca 2, 3, 4, bahkan sampai 10 penelitian terdahulu. Gitu ya, ini untuk mendapatkan state of the art-nya. Kalau yang sudah ditulis di sini nih baru satu nih. Siapa nih sumbernya nih? Segala sesuatu yang kita rujuk harus ada sumbernya. Memakai poin angka 1, angka 2, begitu ya. Rujukan-rujukan nanti di daftar pustaka baru dijabarkan. Nah, belum bisa kita simpulkan bahwa penelitian Wordwall itu sangat terbatas gitu ya. Masih sangat terbatas. Ini belum bisa kita simpulkan. Kenapa? Karena pembandingnya tidak ada. Hanya satu penelitian saja yang nggak bisa. Harus baca 2, 3, 4, bahkan sampai 10 penelitian. Nah, ini sementara kita pending dulu ya. Karena kebaharuannya ini belum dapat diambil. Masih PR. Berikut roadmap. Betul, roadmap ini 5 tahun ke depan, bisa juga 10 tahun sebenarnya, tapi lebih ringkasnya ya 5 tahun ke depan, mulai dari saat kita membahas penelitian ini. Mungkin dulu di masa S1 skripsi pernah ya, terkait dengan deep learning ini atau word wall. Atau kalaupun tidak, ambil gambaran penelitian dosen kita yang agak mirip-mirip, mendekati ke teknologi informasi mungkin, karena di sini ada word wall-nya ya. Atau yang terdekat dengan deep learning, masalah kurikulum. Nah, itu bisa dibuatkan roadmap-nya. Kemudian kita buat roadmap tahun sekarang, tahun yang akan berjalan ini 2025 dan 2006, 2027. Intinya rentangnya itu 5 tahun ke depan. Berhubung di sini tidak ada bentuknya roadmap, nanti Bu Widya kasih contoh roadmap itu kan bisa berbentuk fishbone, bisa berbentuk grafik, bisa berbentuk panah gitu ya. Jadi bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 begini. Kalau ini nanti malah jatuhnya hanya sekedar penjelasan saja. Biasanya pada tahun pertama itu masih konsep dasar, tahun kedua penerapan, tahun ketiga pengembangan, dan seterusnya. Metode penelitian, apa yang harus ada di sini? Diagram alir, metode penelitiannya apa, dan metode itu sejalan dengan RAB. Nah, diagram alir ini adalah apa yang sudah dilakukan dan akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Berarti dia masa 2025. Apa yang kita lakukan, baik yang sudah maupun yang akan dilakukan di 2025. Kita mulainya itu di Januari. Nah, berikut ke sini. Sebaiknya ini menggunakan penjelasan deskriptif, ya, bagaimana metode yang digunakan. Kalaupun ada begini nih, ini bahasa yang tidak ilmiah, titik-titik seperti ini. Jadi, penelitian ini dirancang dalam berapa tahap. Mana diagram alir? Diagram alir itu juga bentuknya diagram. Namanya diagram ya, bisa bikin diagram seperti itu kan ya. Nah, nanti kita lihat lagi kembali contoh yang sudah ada minggu kemarin. Atau nanti teman-teman share di grup lagi bagaimana bentuk diagram alir. Nah, tahap-tahap ini sudah masuk ke dalam metode penelitian. Saya pikir ini R&D ya, Mas. Model siapa nih? Edi apa-apa. Dijelaskan saja secara deskriptif ya. Apa yang kita dapatkan atau yang kita lakukan pada saat perancangan model, pada saat implementasi, dan seterusnya. Masalah anggaran terkait RAB, kita juga bisa nanti ya menyusul, Ibu selesaikan dulu ini, kita lihat nanti kesesuaian waktu, kalau bisa kita lanjut, kalau tidak, kita pending berapa hari ke depan atau di Senin depan. Nah, jadwal sekarang.
Karena kita hanya 1 tahun, maka tabelnya dipakai hanya yang satu saja, tahun ke satu. Yang ini dihapus supaya dia terlihat rapi ya. Apa yang dilakukan di bulan pertama, kedua, ketiga, biasanya sampai 8 bulan saja. Dan proposal itu dari tahun ke tahun itu biasanya kami memulainya di bulan Maret ya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Stop sampai di 10 bulan saja. Apa yang dilakukan dalam kegiatan ini sesuai dengan langkah yang dilakukan di metodologi penelitian kita. Kemudian daftar pustaka disusun berdasarkan nomor urut pengutipan. Hanya daftar pustaka yang disitasi saja yang bisa dicantumkan. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi dia bentuknya angka 1, 2 gitu. Untuk lebih jelasnya dan juga nanti Mas bisa merevisi sesuai dengan template yang ada begitu ya. Ini kan masih banyak perbaikan. Kita tampilkan lagi yang minggu lalu Mbak Devi punya ya. Atau Bu Wit tampilkan punya Miss Ratih. Ya, ini adalah bentuknya. Ini juga sudah beredar di dalam grup. Kita langsung ke bentuk template di sini. Ini ringkasan, poin-poin pentingnya, urgensi, tujuan, dan metode, serta luaran. Kata kunci, latar belakang masalah. Ini yang saya maksud tadi, data. Jumlah anak terbanyak. Nah, ini kan bentuknya diagram nih, data konkret. Berapa persennya? Jadi kalau kita mentransformasikan ke word wall tadi ya, deep learning, berapa persen atau berapa tingkat pencapaian anak Indonesia dalam berpikir kritis itu berapa persen gitu. Cari datanya. Word wall, apakah word wall itu efektif digunakan? Ada nggak masalahnya tentang word wall? Mungkin selama ini di MTS menggunakan media pembelajaran konvensional misalnya. Belum punya teknologi. Nah, itu bisa dicantumkan. Data semuanya ini ya. Di sini juga ada peraturan menteri, peraturan presiden, boleh dimasukkan. Dan rumusan masalah. Pendekatan pemecahan masalahnya, ini boleh dibuat. Nih, bentuknya apa di sini? Ya, pembentukan nilai, ya boleh teman-teman sampaikan. Bagaimana pendekatan pemecahan masalahnya. Kalau Mbak Arya Sinta nih membuatnya bahwa musik memiliki efek yang kuat dalam menstimulasi intelektual dan emosional anak. Oleh karena itu, masalah ini dipecahkan dengan cara menyusun audio lagu untuk anak-anak usia dini. Nah, itu dia. Kalau Mas Febri berarti kita menyusun word wall sebagai media pembelajaran yang lebih bervariasi dan berteknologi supaya siswa tertarik untuk belajar ya. Jadi pendekatannya menyusun pembelajaran berbasiskan deep learning untuk menyusun word wall gitu ya. Tahapannya ini jadi dibuat semenarik mungkin ya. Kalau tadi kan tahapan tuh 2, 3 urut ke bawah. Kenapa tidak kita buat yang estetik sedikit? Gitu. Kemudian state of the art-nya, ini Bu Widya bilang tadi ada 5 atau 6 penelitian sebelumnya yang mirip tapi tidak sama. Lalu nanti perbedaannya di mana tuh? Nah, kita tulis di bagian bawah bahwa belum ditemukan penelitian perancangan media audio lagu. Baru kita bisa simpulkan karena sudah nampak perbedaannya dengan penelitian orang lain ya. Peta jalan penelitian. Ini yang dimaksud roadmap ini. Nih ya, Ibu bolkan. Jadi ada tahun sebelumnya, tahun sekarang berjalan, dan tahun yang akan datang. Kita bikin aja 5 tahun, berarti mulai dari mana? 2024, 2025, 2027 gitu ya. 2024, 2025, 2026 sampai 2028 mungkin. Jadi rentangnya itu di 5 tahun. Ini masih konsep awal, observasi.
Ini perancangannya, kemudian di sini pengembangan. Silahkan disusun ya. Metode, nih begini saja nih, paragraf-paragraf saja. Lalu kalau memang ada tahapan, dibuat gambarnya dan dijelaskan secara ringkas, rapi seperti ini. Ini rapi sekali, luar biasa. Ini reviewernya senang kalau lihat rapi-rapi ya. Cewek, cowok sama, pandai rapi. Diagram alir, ini dia bentuknya ini. Ini diagram alir yang dibuat per periode, yang sudah dilakukan identifikasi misalnya, mungkin di bulan Maret sudah ini. Yang belum ini, atau memang semuanya belum pernah kita lakukan, nggak apa-apa juga. Ditulis saja urutannya seperti ini. Sampai ke penyusunan laporan ya. Nah, ini ada jadwal. Tahun lalu tuh ada pembagian tugas ya, boleh dibuat. Kalau tidak diminta nggak usah. Ini jadwalnya dibuat selama Juni ke Desember. Ngikutin ini aja deh. Ini yang jadwalnya ya. Tinggal nanti yang berbeda tuh nama kegiatannya. Tentu sesuai dengan tahap penelitian teman-teman. Nah, ini yang Bu Widya maksud tadi nomor 1, 2, penyusunan daftar pustaka. Kalau kita lihat di depan ini, mana dia rujukannya? Misalkan, ini nih, ini contoh ya. Kita merujuk ini, nomor 17. Berarti ada di daftar pustaka nomor 17. Cukup dia memberikan kurung kurawal angka saja. 17 itu siapa tuh gitu ya. 17. Handayani. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita tidak rujuk, tidak usah dituliskan. Begitu barangkali untuk sesi pagi ini, boleh kita lanjut di ruangan grup yang ada contohnya di situ, ada template-nya. Juga masalah anggaran. Nanti untuk anggaran Bu Widya bikin link lagi. Kalau bisa memungkinkan nanti kita lanjutkan ini untuk RAB. Tapi kalau tidak memungkinkan berarti pending di minggu depan. Itu dulu Bu Widya tutup rekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi